Jumpa kembali di M Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema Tuhan kehendaki kita percaya dengan taat lakukan firman-Nya dan ikuti teladan nabinya. Maksudnya teman-teman, jadi Tuhan menghendaki apabila kita katakan kita percaya, itu bukan cuma percaya dalam arti kata cuma di bibir, di mulut katakan percaya, atau tidak cuma hanya percaya dari arti kata pikiran perasaan kehendak kita bahwa kita memang percaya gitu. Kita berpikir percaya, kita berperasaan sudah percaya, dan kita memang berkehendak memang percaya gitu. Jadi tidak cuma cukup begitu teman. Yang namanya percaya itu ya harus dengan benar-benar bertindak, dengan melangkah, dengan berbuat gitu, dengan cara mentaati dengan bentuk melakukan apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan, teman-teman. Harusnya namanya percaya itu harus nyampe ke titik itu, teman-teman. Dan juga parameter percaya mengikuti perintah firman Tuhan ini juga bisa ada dua, teman-teman. Bisa bicara mengikuti melakukan perintah firman Tuhan itu sesuai dengan benar-benar hukum gitu. Jadi benar-benar kaku, benar-benar teori rohani, benar-benar teologi gitu. Ya itu kaku sekali, teman. Dikhawatirkan apabila melakukan firman Tuhan itu terlalu kaku, terlalu formal gitu. Takutnya jadi akhirnya seperti orang-orang seremonial atau liturgi aja, teman-teman. Seperti yang biasanya rata-rata orang beragama lakukan. Misalnya pergi ke tempat ibadah pada hari suci gitu kan. Untuk misalnya yang Nasrani pergi ibadah ke gereja pada hari Minggu. Nanti yang namanya teman-teman atau keluarga saya yang di Muslim gitu ya, pergi ke masjid pada hari sucinya hari Jumat gitu. Hanya cuma sebatas ritual seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan yang kita mau gitu, yang Tuhan kehendaki, rancangkan dan juga perintah aturkan gitu, diperaturkan. Itu bagaimana ya kita mengikuti apa yang dilakukan nabi kita gitu. Nah, nabi di Nasrani itu kan Nabi Isa gitu kan. Nah, di Muslim itu kan Nabi Muhammad gitu kan. Nah, begitupun nabi di agama yang lain yang saya tahu, misalnya di Konfusius ada Nabi Konghucu gitu. Nah, berarti apakah teladannya mengikuti nabi-nabi itu? Nah, nanti di Budanya misalnya Siddhartha Gautama gitu. Itu jadi yang harus diikuti seperti itu, teman. Tidak berhenti cuman bicara hanya kaku gitu, hanya logos di dalam firman-firman yang tercantum aja gitu. Nah, banyaknya orang-orang yang cuman sekedar beribadah hidup itu dalam arti kata hari sucinya, entah itu hari Minggu bagi Nasrani atau Jumat bagi Muslim atau hari-hari suci yang lain. Yang saya tahu sih waktu tradisi adat istiadat saya itu kalau di agama tahu gitu, seperti mungkin masuknya ke kelompok Konghucu gitu itu atau Buddha itu ya harinya jadi minggu pertama tanggal 1 gitu, tanggal 1 dalam arti kalender Chinese ya, atau 15 itu ya selalu ke tempat suci gitu, biasanya gitu, teman, ke tempat ibadah gitu ya, akan selalu begitu gitu. Nah, cuman ya kembali lagi, jadi kalau orang-orang yang hanya anggap beribadah berarti beribadah melakukan firman Tuhan itu, melakukan ketemu Tuhan itu adalah hanya pada hari-hari sucinya gitu, ya itu kurang maksimal, teman. Karena ibadah yang sebenarnya itu adalah ibadah bagaimana ya selama kita ya hidup selama 24 jam ini, teman. Selama seminggu 7 hari ini, selama yang namanya 1 bulan itu 31 hari ini gitu. Yang selama ya kuncinya ibadah itu berarti bukan cuma itu. Yang itu yang ibadah di tempat ibadah hari-hari suci, yaitu hanya masuk dalam sebagian ibadah kita yang sebenarnya, teman. Karena ibadah kita yang sebenarnya itu ya tidak cuma itu, tapi semua gitu. 24 jam aktivitas kita termasuk ibadah formal tadi gitu, yaitu adalah ibadah kita. Nah, cuman banyak orang yang belum mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, beranggapan bahwa beribadah itu ya cuma sebatas ya pada hari suci itu ya di tempat ibadah gitu. Itu namanya ibadah.
Tapi kalau kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, sudah lebih mampu mengerti akan maksud firman Tuhan dan Tuhan pribadi gitu, ya kita akan berasumsi bahwa hidup kita adalah ibadah kita. 24 jam ini ya ibadah kita. Jadi tidak mudah teman untuk benar-benar beribadah dengan cara benar itu ya tidak gampang gitu. Ya itu tadi kuncinya di tema itu, bagaimana melakukan firman Tuhan tapi bersama roh Tuhan teman. Kalau tanpa roh Tuhan nggak bisa. Dan mengikuti nabi-nabi yang memang ada di kita gitu. Nah itu Nabi Isa untuk Nasrani, Nabi Muhammad untuk di Muslim, Nabi Konghucu untuk yang di Konfusius, ya mungkin Siddhartha Gautama bagi yang Buddha gitu. Nah itu harus semua diikuti teman-teman. Nah mereka-mereka itu adalah tidak menjadikan firman itu hanya sebagai logos, tidak hanya tertulis saja, tapi firman itu disertai dengan roh Tuhan itu berubah dari logos menjadi rema teman-teman. Nah itu yang Tuhan kehendaki bagi kita seperti itu teman-teman. Jadi tidak cuma cukup cuman dasarnya firman Tuhan ya, tapi juga harus ada roh Tuhan dan juga ada nabi yang menjadi teladannya kita untuk diikuti. Apa yang dilakukan nabi itu ya kita lakukan teman-teman. Nah ini saya sudah yang saya tadi bahas di tema itu teman-teman. Itu semua dari kitab Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24 dan kitab Yohanes pasal 6 ayatnya 25 sampai 40 teman-teman. Saya coba baca dulu yang kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 14 ayatnya 15 sampai 24 teman-teman. Judulnya teman-teman, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Judulnya itu, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Berdalih itu beralasan, ya terus aja nyari-nyari alasan gitu. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu domir kepada Nabi Isa, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Nabi Isa berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang gitu. Ini jadi Nabi Isa mengumpamakan teman-teman. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Itu yang pertama ditemui, ini alasannya gitu. Yang berarti kan tidak datang ke undangannya yang memang si orang yang buat ini gitu. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Itu alasannya ada beli lembu yang dikebiri, berarti nggak keburu menghadiri undangannya si orang tersebut gitu. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ya ini urusannya mulai di keluarga nih, baru nikah gitu. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera di segala jalan dan lorong kota, bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh gitu. Kemudian hamba itu melaporkan kepada tuannya, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih aja tempatnya kosong. Jadi gedung pertemuan ini tetap aja teman-teman udah manggilin orang-orang yang masyarakat yang normal ya nggak pada datang gitu ya. Manggil orang-orang yang udah saking keselnya tuannya manggil orang buta, orang miskin, orang lumpuh, ya orang-orang yang pengangguran kali gitu. Tetap aja tempatnya masih kosong gitu, masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan, lintasan dan pakailah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Jadi si tuan rumah ini kesel kan udah manggil sampai orang siapapun juga masih kosong, akhirnya suruh dipaksa katanya. Lalu kata Tuhan kepada hambanya itu, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah, suruh paksalah orang-orang yang ada di situ untuk masuk gitu, di situ untuk masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu,
tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku gitu. Jadi belum tentu orang segitu banyak yang mau diundang pun gitu, belum tentu teman-teman bisa melakukan apa perintah peraturan firman Tuhan gitu. Jadi memang tidak mudah teman-teman untuk ikut Tuhan itu tidak mudah gitu. Nah ini saya sudah baca yang di kitab Lukas pasal 14, 15 sampai 24 ayatnya. Nah saya sambung teman-teman dengan kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 6. Kitab Yohanes pasal 6 ayatnya 25 sampai 40 teman-teman. Ayatnya 25 sampai 40. Judul judul perikopnya roti hidup teman. Judul perikopnya roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Nabi Isa di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Nah, Nabi Isa menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang gitu tuh. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Tuhan Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan Allah?" gitu. Nah jawab Nabi Isa kepada mereka, "Inilah pekerjaan dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Nabi Isa yang sebagai utusannya Tuhan Allah di Nasrani gitu, dan sebagai firman Tuhannya teman-teman yang telah diutus oleh Allah gitu. Nah maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Nabi Isa kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Tuhan Allahku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga gitu. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Berikanlah kami roti itu senantiasa," gitu. Nah kata Nabi Isa kepada mereka, "Akulah roti gitu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dapat lapar lagi, tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah ini jadi kalau kita kembali lagi ke apa kadang-kadang saya sharingkan universal gitu. Yang namanya Nabi Isa itu saya sering konversikan menjadi firman Tuhan teman-teman. "Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Tuhan Allah kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang gitu. Sebab aku telah turun dari sorga untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Nah ini diulang teman yang ayat 38-nya. "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Ya berarti kan Tuhan Allahnya gitu. "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku dengan jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Itu akan dibangkitkan pada akhir zaman. "Sebab inilah kehendak Tuhan Allah, yaitu supaya setiap orang yang melihat firman Tuhan dan yang percaya kepada firman Tuhan tersebut beroleh hidup yang kekal, dan supaya Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman gitu. Jadi pada saat kita meninggal dunia akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan Allah gitu. Ini saya sudah baca juga teman-teman di kitab Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40. Nah sekarang saya coba masuk ke dalam draftnya saya aja teman-teman. Kalau kita bicara di firman Lukas pasal 14 ayat 15, 16 dan 17 teman-teman. Ya bunyinya, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Bunyi yang firman
ayat 15-nya gitu teman. Dan ayat 16-nya Nabi Isa berkata, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Nah ini yang pasal apa ayat 16-nya, 17-nya, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, ya masalah marilah sebab segala sesuatu sudah disiapkan. Nah ayat ini menyatakan bahwa Tuhan mengundang banyak orang, tetapi orang yang berdalih tidak peduli gitu. Orang yang berdalih itu ya tidak peduli akan undangannya si Tuhan gitu. Banyak orang yang diundang berdalih karena sibuk dengan aktivitas usahanya dan aktivitas keluarganya. Bahkan Tuhan Tuhan keluarga, bahkan Tuhan mengundang orang-orang miskin dan cacat serta orang-orang buta juga, orang-orang lumpuh, banyak yang diundang tapi sedikit sekali yang datang menjadi terpilih gitu. Tuhan perintahkan kepada kita untuk dapat mengundang sesama kita sebanyak mungkin. Karena Tuhan katakan dalam Lukas pasal 14 ayat 24, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Jadi banyak yang diundang tapi sedikit sekali yang terpilih teman-teman. Itu memang prinsip firman Tuhan seperti itu gitu. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 26, Nabi Isa menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda atau mujizat-mujizat melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang gitu. Tuhan, firman Tuhan katakan begitu. Banyak orang taati Tuhan oleh karena mujizat, bukan untuk taat kehendak Tuhan, tetapi untuk kehendaknya jiwa dan kehendaknya sendiri, jiwa, pikiran dan kehendaknya sendiri gitu. Nah, kitab Yohanes pasal 6 ayat 29, jawab Nabi Isa kepada mereka, inilah pekerjaan dan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia atau Nabi Isa sebagai teladan sulung manusia yang sempurna melakukan firman Tuhan bersama Roh Tuhan yang telah diutus Allah bagi kita dan sesama kita semua gitu. Kitab Yohanes pasal 6 ayat 40 teman-teman. Kehendak Tuhan yaitu supaya setiap orang yang mencontoh hidup kepada Nabi Isa dan percaya perintah dan peraturan sesuai firman Allah, ya akan beroleh hidup kekal karena Tuhan akan bangkitkan kita di akhirat nanti. Nah ini saya sudah bacakan draftnya juga teman-teman. Jadi kesimpulannya gitu teman-teman, bahwa Tuhan itu menghendaki kita percaya dengan taat melakukan firman-Nya dan ikuti teladan nabinya gitu. Nah, kalau kita udah bicara di level ya bagaimana kita melakukan firman dan meneladani Nabi Isa, ya ini kendalanya jadi bukan main-main teman-teman, karena waktu Nabi Isa melakukan firman Tuhan itu hampir benar-benar sempurna gitu. Jadi benar-benar sempurna dalam arti kata ya Nabi Isa mampu melakukan 100% seperti yang Tuhan Allah rancang dan kehendaki teman-teman. Jadi ya dikatakan itu ya sempurna gitu. Nah, untuk sempurna ini tidak mudah teman-teman. Untuk sempurna itu tidak bisa cuman seperti orang-orang beragama pada umumnya teman. Nggak bisa seperti itu. Jadi sempurna itu jelas-jelas mesti mengikuti apa yang dilakukan oleh si nabinya. Dalam hal ini kalau di Nasrani Nabi Isa gitu. Dalam hal di Muslim Nabi Muhammad, dan di yang lain-lain pasti ada nabi-nabi yang lain gitu. Nah ini berarti kuncinya itu ya kalau kita benar-benar percaya dengan Tuhan tapi dengan kualitas sempurna gitu yang Tuhan rancang kehendaki, ya itu. Jadi bagaimana caranya melakukan firman Tuhan, tidak hanya melakukan firman Tuhan dari jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita, tidak hanya dari teologi atau teori rohani, tidak cuma formalitas atau apa jadi liturgis gitu ya, tapi kita benar-benar mesti melakukan firman Tuhan
Ya dengan cara ya meneladani gitu, meneladani. Kalau di Nasrani kan Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan kan sebagai teladan, juga sebagai apa? Panutan gitu ya, dan juga sebagai sulung gitu, sulungnya kita. Berarti kalau kita bicara Nabi Isa sebagai sulung, berarti kita harus mampu gitu, ya mampu melakukan apa yang seperti Nabi Isa lakukan. Tapi Firman ingatkan di sini bahwa untuk melakukan seperti yang Nabi Isa atau Nabi Muhammad lakukan itu tidak mudah, teman-teman. Sangat sulit, sangat sukar gitu. Kenapa? Kuncinya karena apabila kita ingin melakukan hidup seperti yang Nabi Isa lakukan, seperti yang Nabi Muhammad lakukan di Muslim gitu, itu ya totally kita hampir mesti meninggalkan soal-soal duniawi, teman-teman. Ya soal-soal daging, soal-soal nafsu duniawi gitu. Hal-hal yang benar-benar kelihatan duniawi. Nah, waktu kita ingin melepaskan, meninggalkan hal-hal duniawi, ini yang benar-benar bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia, teman-teman. Orang-orang dunia justru kebalik, bagaimana caranya mencari kuasa, kebesaran yang dari Tuhan gitu. Mereka anggap seperti itu, meskipun tanda tanya apakah memang benar dari Tuhan atau dari iblis, nggak tahu gitu. Kalau misalnya kita tidak mengenal dalam akan Tuhan, kita tidak mampu mengerti akan Tuhan, akan firman Tuhan, kita juga tidak melakukan firman Tuhan gitu. Ya kuncinya, teman-teman, apakah balik lagi, kalaupun kita terlalu percaya diri bahwa apa yang kita ajak sharing itu di dalam hati kita adalah Tuhan Allah gitu. Nah ini yang kendala, teman-teman. Bisa Tuhan Allah, bisa juga roh yang lain, bukan Tuhan Allah gitu. Nah ini yang mesti hati-hati, bahwa kalau kita tanpa ada pengenalan dalam akan firman Tuhan, yang dikhawatirkan roh yang ada di dalam kita itu, yang diajak sharing diskusi dengan kita itu adalah bukan roh yang dari Tuhan Allah, teman. Yang dikhawatirkan itu rohnya roh jahat yang menyamar menjadi Tuhan Allah, atau kita manusianya yang bodoh sendiri, yang beranggapan bahwa roh itu seolah setiap yang bicara roh, dorongan dari hati kita ini selalu, atau mungkin input-input dari teman-teman yang lain, selalu dianggapnya yang dari Tuhan. Nah pertanyaannya, tidak apa, hanya satu kalau bicara Tuhan, ya berarti Roh Kudus, roh kebenaran, roh Tuhan itu, bukan roh-roh yang lain. Nah kendalanya kalau kita tidak lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan, kita akhirnya ujung-ujungnya, teman-teman, tidak bisa membedakan gitu, tidak bisa membedakan dorongan yang dari hati kita untuk melakukan firman A, B, C, D, E dan selanjutnya itu, apakah memang dorongan itu dari Tuhan atau dari luar Tuhan. Itu bisa terjadi, teman-teman. Bisa juga dari kita sendiri, dari pikiran perasaan kehendak kita sendiri gitu. Akhirnya jadi seolah-olah kita menuhan-nuhankan. Bisa juga waktu itu ada roh lain yang membuat kesimpulan, tapi ya dianggapnya itu roh Tuhan. Nah waktu Tuhan ditanya, emangnya siapa sih yang tidak pernah kenal dengan Anda atau gimana? Itu firman Anda yang katakan begitu, teman. Jadi balik lagi, memang atau untuk melakukan firman Tuhan itu ya tergantung kitanya, teman-teman. Apabila kita memang benar-benar all out, bisa mengikuti teladan Nabi kita gitu, ya rasanya ya kita bisa sempurna, karena ada firman yang katakan sebenarnya kita juga bisa melakukan hal yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh nabi-nabi itu. Itu firman Tuhan yang katakan begitu. Nah John pertanyaannya kan, apakah kita mau gitu ya untuk benar-benar bisa lebih mengerti akan firman Tuhan. Ya satu-satunya jalan, kalau pengenalan pengertian firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendaknya Tuhan gitu, Tuhan Allah, rasanya ya jadi kitanya harus sempurna, teman. Kalau tidak sempurna, tidak bisa gitu ya untuk melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita. Jadi kembali lagi, teman-teman, untuk melakukan firman ini bukan hal mudah gitu. Teman-teman harus benar-benar harus benar-benar mau gitu, mau benar-benar mendalami akan firman Tuhan itu yang syarat utamanya, teman. Nah waktu hati kita benar-benar mau untuk mengenal firman Tuhan, ya Tuhan harusnya akan membukakan atau akan mengatur gitu, mengatur yang bagaimana supaya
pengenalan kita itu tidak salah teman-teman. Nah kalau pengenalannya tidak salah, ya berikan pengertiannya yang harus benar dulu teman-teman. Nah ini yang Tuhan selalu pikirkan itu bagaimana memberi satu kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita ini ya, yang melalui ini teman-teman, bagaimana lebih dalam mengenal firman Tuhan, bagaimana Tuhan utus Roh Tuhan di dalam kita untuk mampu mengerti firman Tuhan, bagaimana Tuhan berikan Roh Tuhan kepada kita supaya kita lebih percaya, lebih beriman, lebih berani melakukan firman Tuhan. Ya itu semua Tuhan lakukan demi kita teman, supaya kita bisa dapat keselamatan yang dari situ gitu. Mudah-mudahan mungkin hari ini teman-teman bisa tangkap maksudnya teman-teman. Jadi intinya gitu teman-teman. Ya, yang Tuhan kehendaki dari kita itu adalah percaya, dalam arti kata berbuat, bertindak, mentaati, ya melakukan firman-firmannya gitu. Itu yang namanya percaya itu harus seperti itu teman. Dan juga harus mengikuti teladan nabinya gitu. Nah itu yang disebut percaya itu seperti itu gitu. Jadi memang dari saat ke saat itu kita secara nggak sadar teman-teman diajar oleh Tuhan lewat permasalahan yang ada, lewat kejadian yang kita alami ini gitu teman-teman. Ya diajar untuk kita selalu naik level teman-teman, naik tingkat level iman kita, ya bagaimana meningkatkan kemampuan mengerti akan firman Tuhan kita, bagaimana kita lebih tergerak untuk mau mengenal firman Tuhan gitu dari hati kita sendiri. Karena kembali lagi sering diingatkan, manusia itu kan satu-satunya orang yang punya free will teman, punya kehendak bebas yang Tuhan memang ciptakan untuk mempunyai kehendak bebas gitu. Nah di sini justru yang Tuhan akan tahu itu apakah benar kalau memang kita diberi kehendak bebas itu, tetap kita memilih apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, yang Tuhan perintah peraturkan itu. Ya kadang-kadang Tuhan juga pengen tahu gitu, ya apakah benar kita benar-benar mengasihi Dia nggak sih, benar-benar kita mempercayai Dia nggak. Jadi Tuhan akan tes itu lewat kejadian-kejadian, lewat permasalahan ke permasalahan gitu. Nah cuman kadang-kadang kitanya kan kitanya yang kaku gitu, kitanya yang tegar tengkuk, kitanya yang keras kepala. Ya kadang-kadang kejadian-kejadian permasalahan itu dikonversikannya bukan kepada rohani gitu, yang malah dikonversikan sebagai duniawi teman-teman. Nah ini yang bikin kacau nih. Jadi hal-hal yang prinsip dasarnya, hal-hal yang dirancang dan dikehendaki oleh duniawi itu jelas-jelas akan bertolak belakang teman-teman dengan hal-hal yang dirancang dan dikehendaki oleh Tuhan Allah gitu. Itu pasti bertolak belakang teman. Ya karena balik lagi banyak hal teman, dari soal waktu aja kalau bicara di dunia gitu ya, dengan parameter target sukses duniawi, bahagia duniawi, memenuhi nafsu itu aja kan tetap parameter duniawi itu kan sifatnya sementara teman, tetap sementara. Beda sekali dengan apa yang Tuhan mau di kekal nanti gitu. Kalau di kekal nanti kan benar-benar tidak ada batas teman, tidak punya batasan berapa persennya kekekalan, kefanaan, jadi 70-80 tahun ada standarnya manusia hidup itu, ya kekal itu seperberapanya 70-80. Ini kan yang nggak bisa dihitung teman, karena memang beda sekali tolok ukurnya gitu. Jadi ya kembali lagi teman-teman, kalau kita mau benar-benar mengasihi Tuhan, kita mau percaya Tuhan, ya ternyata kita tidak bisa cuman hidup biasa-biasa saja teman-teman. Kita harus hidup benar-benar dengan berani untuk melakukan firman Tuhan gitu. Karena banyak sekali yang waktu kita mau melakukan firman Tuhan itu bertentangan dengan kebiasaan dunia teman-teman. Jadi apa yang dunia biasa rancang kehendaki atau lakukan gitu, itu beda sekali dengan yang dari rohani itu teman. Nah ini yang bikin kadang-kadang jadi nggak nyambung, dan waktu kita melakukan itu jadi kita tersiksa teman, merasa tersiksa karena kembali lagi karena masyarakat yang bisa nerima kita gitu, ya keluarga komunitas kita
anggap aneh, tidak bisa percaya kita gitu. Begitupun pas apa keluarga besar kita, keluarga kecil kita, bahkan sampai ke keluarga kita teman-teman. Jadi memang melakukan firman itu sifatnya pribadi sekali gitu. Yang bisa yang namanya suami itu bisa melakukan firman tidak dipercaya sama istrinya, tapi sebaliknya juga bisa istrinya melakukan firman Tuhan, tapi juga nggak dipercaya sama suaminya gitu. Karena kembali lagi firman Tuhan itu sifatnya pribadi sekali teman-teman. Nah ini dan kalau sifatnya pribadi itu kembali lagi di cerita yang tadi istilahnya di kitab Lukas tadi teman-teman, bahwa Tuhan sudah diumpamakan sebagai orang kaya yang mengundang orang-orang, diundang gitu. Tapi ternyata ya Tuhan di sini dikatakan ya yang telah diundang itu akan menikmati jantungku. Jadi kalau di sini tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah, ini bagaimana nih ceritanya gitu. Jadi susah sekali teman. Ya kalau mengundangnya udah susah, ya kalaupun Tuhan katakan kalaupun sudah mau diundang, belum tentu gitu. Belum tentu kita bisa sempurna, bisa melakukan hal yang sempurna seperti yang Tuhan perintah peraturkan sehingga mendapatkan rancangan kehendak Tuhan, sehingga masuk ke dalam rancangan Tuhan. Itu tidak mudah teman, tidak mudah. Dan buktinya orang segitu banyak, satu pun tidak ada katanya yang bisa terpilih. Dan kita bagaimana gitu? Apakah kita bisa terpilih sama Tuhan? Yang kembali lagi ya Tuhan katakan di firman yang lain, katakan bahwa tidak ada yang mustahil, semua bagi Tuhan itu akan bisa terjadi gitu. Nah yang satu-satunya kita berdoa kepada Tuhan untuk memberikan bimbingan kan, memberikan jalan kepada kita, apa sih Tuhan yang mesti kita perbuat gitu. Itu mau gak mau kita harus terus sounding begitu gitu. Nah pendekatan kita kepada Tuhan itu ya akan bisa terjadi teman-teman apabila permasalahannya ada saja teman-teman. Kalau permasalahan tidak ada itu kita jadi terlena teman-teman, hubungan kita dalam hal misalnya menggali, mau mengenal firman Tuhan dan Tuhan pribadinya gitu ya, untuk mau merenungi, untuk bisa mengerti firman Tuhan juga jadi berkurang juga teman-teman, dan melakukan firman-Nya juga berkurang. Karena apa? Karena kumpulan dari perintah peraturan firman Tuhannya kalau kita tidak aktif, kita juga akan kehabisan sumber untuk melakukan firman Tuhan gitu. Jadi memang ini semua sinergis teman-teman, dari mulai kedalaman kemauan untuk mendalami firman Tuhan dari kemauan kita sendiri gitu ya, disambung lagi dengan kemampuan yang dibantu oleh Roh Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, bahkan untuk mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh firman itu semua Roh Tuhan semua yang bekerja teman. Nah ini kalau kita tidak mengalami proses seperti ini, ya kita takutnya jadi berhenti teman-teman. Ya untuk melakukan firman yang mana lagi gitu. Ya kita berarti memang mesti proaktif gitu. Terus setiap hari itu tidak bisa ya harus ya makan ini. Tuhan katakan makanan itu bukan cuma makanan yang berbentuk duniawi saja gitu, tapi makanan ini juga bisa berupa ya rohani gitu, makanan rohani teman. Nah apabila kita mengkonsumsi makanan rohani ini, ya kita akan menjadi hidup dan terus berkembang teman. Yang namanya ujian cobaan hidup kita di dunia ini sampai kita meninggal dunia kan tidak akan habis teman. Karena kembali lagi yang Tuhan rencanakan itu, yang Tuhan propose itu, rencanakan itu adalah bagaimana caranya kita itu akan mengisi kehidupan di akhirat di dalam surga yang kekal itu dengan kondisi ya kita bentuk itu hanya punya waktu 70-80 tahun teman-teman. Nah kalau kita sia-siakan waktu 70-80 tahun itu tidak dengan maksimal bagaimana untuk diproses oleh Tuhan, ya akhirnya ya masa 70-80 tahun itu akan sia-sia, tidak kita manfaatkan teman. Jadi kembali lagi orang yang sudah sejak muda mengerti firman Tuhan gitu, mampu mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, semestinya teoritis gitu ya, orang-orang yang masih sejak muda sudah bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan itu akan lebih bagus daripada yang tidak gitu teman-teman, yang sudah tua baru mengerti firman. Tapi juga ada ayat lain
yang bisa menenangkan bagi orang-orang yang terlambat untuk mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman. Jadi kuncinya bahwa firman Tuhan katakan yang terakhir itu bisa menjadi terdahulu, adapun yang terdahulu juga bisa menjadi yang terakhir, teman-teman. Jadi kembali lagi ya, kita selama masih apa ya, masih contohnya pagi ini kalau teman-teman masih mendengarkan sharing dari saya aja juga rasanya, atau masih mendengarkan khotbah dari siapa, si A, si B, si C gitu, atau misalnya ya sharing juga apa sharing beneran ya di darat itu dengan cerita apa teman rohani atau mentor, ya itu satu hal yang positif sekali, teman. Itu satu bukti bahwa ya teman-teman yang diundang oleh Tuhan harusnya seperti itu, teman. Dan tinggal kita mau nggak sih terpilih oleh Tuhan itu. Yang Tuhan pilih otomatis orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan wujud yang melakukan firman Tuhan, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dengan cara wujud yang bertindak dengan melakukan firman Tuhan. Itu semua yang Tuhan akan merasa senang gitu apabila kita di posisi itu. Mudah-mudahan pagi ini teman-teman, judulnya Tuhan kehendaki kita percaya dengan taat melakukan firman-Nya dan juga mesti mengikuti teladan nabinya, mudah-mudahan bisa ditangkap dan coba dipraktekkan dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.